Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Salo Nur Fazria. Di sini saya akan menjelaskan mengenai inti ajaran tasawuf, yaitu tokoh tasawuf Imam Junaid al-Baghdadi. Nama lengkapnya adalah Abu Qasim al-Junaid Ibnu Muhammad Ibnu Junaid al-Baghdadi. Ia kemudian lebih populer dengan panggilan al-Junaid al-Baghdadi, dan terkadang juga dipanggil al-Junaid saja. Lahir di kota Nihawan, Persia, dan wafat pada 298 Hijriah atau 910 Masehi. Imam Junaid belajar ilmu tasawuf kepada pamannya, Syekh Syari al-Sakati, wafat pada 253 Hijriah atau 867 Masehi. Dan Al-Harits al-Muhasibi, pendiri Madrasah al-Baghdadiyah. Sejak kecil, Al-Junaid terkenal sebagai seorang anak yang cerdas, sehingga sangat mudah dan cepat belajar kepada pamannya. Kehidupan Al-Junaid di samping sebagai seorang sufi juga sebagai seorang pedagang. Beliau meneruskan usaha ayahnya, yaitu sebagai pedagang barang pecah belah di pasar tradisional. Setelah selesai berdagang, beliau pulang ke rumah dan mampu mengerjakan sholat dalam waktu sehari semalam sebanyak 400 rakaat. Walaupun diberi karunia harta yang banyak, gaya hidupnya jauh dari kemewahan. Sebagian besar kekayaannya disumbangkan kepada orang-orang sufi yang miskin atau digunakan untuk menjamu kawan-kawannya. Dia adalah sufi yang zuhud, tetapi dia tidak membuat hidupnya terlalu sederhana dan menjauhi kehidupan yang enak. Dia tidak menyenangi politik, apalagi terjun ke dunia tersebut. Al-Junaid lebih mementingkan mengajar dan berdiskusi daripada menulis buku, sehingga Ibnu Nadim dalam bukunya Al-Fihrits hanya menyebutkan 2 kitab Al-Juwanib, yaitu Amsal Al-Quran yang naskahnya sudah tidak ada, dan Ar-Rasail yang sebagian besar dapat ditemukan. Oleh karena itu, sebagian besar pendapatnya yang dapat kita temukan adalah yang dimuat dalam kitab-kitab karangan muridnya. Pada akhir perjalanan hidupnya, ia diakui banyak muridnya sebagai imam. Imam Junaid meninggal pada hari Jumat 298 Hijriah atau 910 Masehi dan dimakamkan di dekat makam pamannya sekaligus gurunya, Syari al-Sakati di Baghdad. Konsep pemikiran tasawuf yang dikembangkan oleh Al-Junaid belum tersusun secara sistematis, hanya disampaikan lewat ungkapan-ungkapan verbalnya, sehingga pemikiran tasawufnya baru banyak ditemukan dari tulisan-tulisan murid-muridnya yang mengutip pendapatnya. Ajaran tasawuf Al-Junaid berpusat pada konsep khauf dan raja. Takut atau khauf membuat kabit atau rasa kecut, susah, sempit. Harap atau raja kepadanya membuat menjadi basit atau lapang atau luas. Al-Junaid berkata, jika Allah membuat kabit dan khauf, maka hancurlah eksistensi kemanusiaanku, dan apabila Allah membuat basit dan raja, maka Allah mengembalikan eksistensi kemanusiaanku. Al-Junaid memandang tasawuf sebagai jalan kearifan manusia dalam menjalankan hidupnya. Baginya, orang arif adalah orang yang tidak terikat oleh waktu. Pemikirannya tentang makrifat terbagi menjadi 2, yaitu makrifat ta'aruf dan makrifat ta'rif. Makrifat ta'aruf adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan orang banyak akan dirinya dan memberitahu orang banyak akan hal-hal yang mempunyai dirinya. Makrifat ta'rif adalah Allah memberitahu orang banyak bekas-bekas kekuasaannya dalam cakrawala dan dalam diri manusia. Kemudian secara halus terjadilah benda-benda menunjukkan kepada orang banyak bahwa mereka itu ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal cara untuk memperoleh makrifat, Al-Junaid mengatakan harus melalui maqamat dan ahwal. Makrifat tidak akan dapat tercapai tanpa pemurnian tauhid. Adapun dasar-dasar ajaran tasawuf Al-Junaid adalah sebagai berikut. Yang pertama, seorang sufi harus meninggalkan kelakuan dan sifat-sifat yang buruk dan menjalankan budi pekerti yang baik. Yang kedua, ajaran tasawuf adalah ajaran-ajaran yang dapat memurnikan hati manusia dan mengajarkan hubungan baik dengan makhluk lain. Yang ketiga, memalingkan perhatian dari urusan duniawi kepada urusan ukhrawi. Bagi orang beriman, meninggalkan pergaulan sesama manusia itu lebih mudah dan berpaling kepada Allah itu sulit.
Menghancurkan gunung itu lebih mudah daripada menundukkan hawa nafsu. Yang keempat, harus berpegang kepada tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesempurnanya. Dan yang kelima, seorang sufi harus bisa melakukan 3 syarat amalan, yaitu melazimkan zikir yang disertai himmah dalam kesadaran penuh, mempertahankan tingkat kegairahan dan semangat yang tinggi, senantiasa melaksanakan syariat yang ketat dan tepat dalam kehidupan sehari-hari.